Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk membuat media pembelajaran. Pada video kali ini kita akan coba untuk mengintegrasikan suara ke dalam teks dan gambar, sehingga media pembelajaran yang kita buat menjadi lebih interaktif. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai langkah-langkah praktis untuk membuat rekaman suara, ya, atau untuk membuat media audio. Nah, pada video yang lalu juga kita sudah mencoba untuk membuat rekaman audio, ya, atau rekaman suara dan mengintegrasikan suara yang sudah kita rekam ke dalam media pembelajaran kita. Beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk mengintegrasikan audio ke dalam teks dan gambar, sehingga media pembelajaran kita akan menjadi lebih interaktif, ya, dengan melakukan beberapa langkah praktis berikut. Yang pertama, tentu kita tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran. Nah, pada video sebelumnya kita sudah juga menggunakan tujuan pembelajaran untuk membuat atau merancang rekaman suara yang akan kita gunakan sebagai media pembelajaran. Nah, dari pembelajaran video yang lalu juga, ya, para peserta diharapkan sudah membuat rekaman suara, ya, menggunakan alat perekam suara yang ada, ya, misalkan dengan handphone, ya, atau dengan peralatan rekam yang lain, ya. Nah, nanti kita akan coba juga memperagakan rekaman suara menggunakan PowerPoint, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai langkah-langkah praktis untuk mengintegrasikan audio atau rekaman suara ke dalam teks atau gambar, ya. Jadi dari langkah yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, ya, kemudian kita menyiapkan rekaman suara. Nah, itu, ya. Jadi pada video yang lalu sudah kita bahas mengenai GBIMA, ya, garis besar isi media audio. Nah, dari sana sudah membuat konsep apa yang akan direkam, ya, dan diharapkan para peserta ini sudah merekam suaranya masing-masing sesuai dengan GBIMA yang sudah dibuat. Nah, sekarang rekaman suara yang dibuat berdasarkan GBIMA pada pembelajaran yang lalu, ya, sekarang kita siapkan rekaman suaranya, kita masukkan ke dalam folder di dalam laptop atau komputer kita, ya, sehingga nanti lokasinya mudah kita cari, ya. Ini, jadi kita menyiapkan rekaman suara, ya. Jika belum memiliki rekaman suara, segera melakukan perekaman suara sesuai dengan GBIMA yang sudah dibuat. Nah, setelah itu, ya, setelah menyiapkan rekaman suara, kemudian menyiapkan media tayang dalam bentuk gambar dan teks, ya. Nah, saya kira untuk langkah yang ini tidak perlu kita lakukan lagi, ya. Apabila gambar dan teks yang sudah kita siapkan masih sama dengan media gambar pada beberapa penjelasan di video sebelumnya, ya. Jadi ada tugas untuk membuat tayangan dalam bentuk gambar dan teksnya, ya. Jadi teks itu berupa keterangan dari gambar. Nah, ini, ya. Nah, jadi misalkan ini yang kemarin sudah kita buat, ya. Nah, ini, ya. Jadi contoh ini yang kemarin sudah kita buat, ya. Kita sudah membuat gambar, ya. Kemudian ada keterangan gambar, ya. Setiap komponen ada keterangannya masing-masing. Nah, sekarang kita coba nama-nama komponen ini kita jelaskan dengan rekaman suara. Nah, jadi pada video yang lalu sudah kita buat GBIMA yang urutan
rencana rekaman suaranya sudah berdasarkan nama-nama komponen pada media gambar yang sudah dibuat, ya. Jadi urutannya sudah sama, sehingga nanti kita coba untuk menyisipkan rekaman suara tersebut ke gambar yang sudah ada. Nah, baik, kita kembali lagi, ya. Nah, jadi menyiapkan media tayang berupa gambar dan teks. Tadi sudah kita review lagi, ya, pada tugas di video yang lalu. Kita sudah membuat media tayang dalam bentuk gambar yang disertai dengan teks berupa keterangan dari komponen-komponen yang lebih rinci yang ada pada gambar. Ya, berarti kita sudah ada media tayang dalam bentuk gambar dan teks, ya. Nah, sekarang kita merancang konsep integrasinya, ya. Jadi konsep integrasinya, jadi bisa suara yang kita rekam itu sebagai penjelas dari gambar atau penjelas dari teks yang kita sudah siapkan, ya. Kemudian langsung kita coba mengeksekusi hasil rancangan kita. Nah, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan, ya. Jadi kita kembali lagi ke tujuan pembuatan media kita, ya. Nah, tujuannya masih sama dengan penjelasan pada video sebelumnya, karena memang ini berlanjut supaya memudahkan kita, ya. Tujuannya adalah menjelaskan komponen-komponen motor starter, ya. Sudah jelas, ya. Rekaman suara, ya, dari penjelasan pada video yang lalu sudah kita bahas mengenai GBIMA, dan para peserta sudah diminta untuk membuat rekaman suara berdasarkan narasi, ya, atau konsep yang sudah disiapkan pada GBIMA. Jadi rekaman suara yang sudah dibuat kemudian diberi nama atau nomor, ya, untuk memudahkan penempatan pada gambar atau teks yang akan disisipi penjelasan, ya. Nah, gambar boleh menggunakan nama gambarnya, ya. Jadi nama rekaman suara itu boleh diganti dengan nama gambar sesuai dengan bagian mana, ya, atau komponen apa yang akan dijelaskan, ya. Atau menggunakan penomoran juga bisa, ya. Tetapi harus didata juga, misalkan nama komponen pegas pengembali ini nomor berapa, ya, untuk memudahkan kita, ya. Nah, baik, ya. Jadi dari rekaman suara kita sudah buat, ya. Kemudian kita beri nomor atau beri nama untuk memudahkan penempatan, ya, pada gambar atau teks, atau untuk memudahkan pencarian pada folder rekaman suara. Nah, ini, ya. Nah, kemudian kita siapkan gambar teks, ya. Kita sudah punya media pada tugas pada pertemuan sebelumnya, sudah kita buat media tayang berupa gambar yang dilengkapi dengan teks sebagai penjelas dari nama-nama komponen, ya. Nah, sekarang konsep integrasi yang kita siapkan, ya, audionya disisipkan ke gambar, ya. Nah, jadi bisa mengklik gambar, kemudian akan terdengar penjelasannya dalam bentuk rekaman suara. Kemudian audio disisipkan pada teks, ya, sebagai penjelasan dari teks itu atau sebagai penjelasan dari nama komponen, ya, karena teks di sana itu adalah nama komponen, ya, sehingga audio yang disisipkan pada teks tersebut itu sebagai penjelasan dari nama komponen yang ada pada gambar, ya. Nah, kemudian konsepnya lagi, audio itu akan bisa terdengar saat teks atau gambar diklik, ya. Ini konsep integrasinya, ya. Jadi audio disisipkan ke gambar, artinya kalau gambar diklik maka akan terdengar penjelasan mengenai gambar berupa rekaman suara, ya. Audio disisipkan pada teks sebagai penjelasan. Berarti jika kita mengklik teksnya, keterangan gambar, maka akan ada penjelasan mengenai teks, ya, atau komponen yang akan dijelaskan tersebut, ya. Jadi dengan
melakukan klik pada gambar atau pada teks, maka akan terdengar penjelasan berupa rekaman suara. Nah, itu konsep yang kita buat ya untuk mengintegrasikan audio ke dalam teks dan atau gambar ya. Nah, sekarang setelah kita memiliki ini semua ya, kita coba untuk langsung mengeksekusi ya. Kita lakukan integrasi audio ke teks dan gambar. Nah, ya. Nah, kemudian ini penjelasan sedikit lagi ya untuk memudahkan kita juga ya. Pada penjelasan yang lalu sudah kita buat naskah atau garis besar isi media audio ya atau GBIMA yang dalam bentuk tabel ya dengan tampilan yang seperti ini. Nah, ya, pada penjelasan yang lalu juga kita sudah merinci nama-nama komponen yang akan dijelaskan ya. Jadi di sini ada uraian materi lengkap ya. Sistem starter adalah, nah, tuliskan secara lengkap definisinya apa ya. Nah, kemudian pada bagian akhir dari uraian materi tersebut kita beri tanda kurung buka, disisipkan di gambar sistem starter. Nah, ini ya. Nah, jadi kita beri keterangan. Artinya bahwa uraian materi yang sudah kita rekam tersebut nanti akan disisipkan di gambar sistem starter. Ya. Kemudian untuk nama komponen berikutnya, ya. Ini uraian materinya, motor starter adalah bla 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 dan seterusnya. Kemudian dalam kurung gambar motor starter, ya. Nah, artinya bahwa penjelasan dalam bentuk rekaman suara yang sudah diuraikan di sini nanti akan ditempatkan pada gambar motor starter, ya. Kemudian solenoid, ya. Solenoid, ya. Subkomponennya, kemudian uraian materinya solenoid, ya. Uraian lengkap dituliskan dan yang ini nanti yang akan direkam itu. Nah, setelah menjadi rekaman ya di belakangnya ini kita tuliskan teks solenoid. Artinya penjelasan uraian materi tentang solenoid ini ya nanti dalam bentuk rekaman suara akan disisipkan ke teks bagian solenoid ya. Kalau kita lihat misalkan ini, nah ini solenoid ya, ini bentuknya teks ya, maka nanti disisipkan ke tulisan ini ya, solenoid ya. Ya. Nah, ya. Jadi ini solenoid nanti akan disisipkan penjelasan dalam bentuk suara ke bagian teks solenoid tadi. Kemudian terminal 30 ya. Uraian materi lengkapnya dan sudah direkam dalam bentuk rekaman suara. Kemudian kita tambahi teks terminal 30. Ya, artinya bahwa rekaman suara yang menjelaskan tentang terminal 30 ini nanti akan disisipkan ke teks terminal 30 ya. Jadi kita lihat. Nah, ini di sini ada terminal 30. Berarti rekaman yang menjelaskan tentang terminal 30 itu nanti akan kita tempatkan di sini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian terminal 50 ya, teks terminal 50 ya, terminal C dan seterusnya ya, sehingga semua uraian materi pada bagian belakangnya sudah kita beri keterangan ya bahwa penjelasan tentang uraian materi ini nanti akan ditempatkan pada teks yang mana ya, sesuai dengan nama komponen ya dan seterusnya. Jadi di dalam GBIMA bisa kita tempatkan kemana rekaman suara yang menjelaskan suatu komponen tersebut akan ditempatkan. Nah, ini ya, jadi ini menunjukkan tempat-tempat yang akan kita sisipkan ya rekaman suara kita ya dan seterusnya sampai semua komponen itu sudah uraian materi untuk setiap komponen sudah
kita beri keterangan, ya, teks di bagian mana rekaman suara itu nanti akan dijelaskan, ya. Nah, jadi pada kolom uraian materi lengkap dan sudah dilengkapi dengan tanda kurung yang menunjukkan tempat di mana rekaman suara tersebut akan disisipkan, ya. Jadi rekaman suara ini disisipkan pada gambar atau teks, ya. Jadi sudah kita beri keterangan. Teks berarti diselipkan pada teks. Dan seterusnya sampai semua komponen yang akan kita jelaskan, ya, dalam GBIMA ini, ya. Nah, nanti sudah diberikan keterangan di mana akan disisipkan suara tersebut. Nah, ya. Nah, baik, kita lanjutkan, ya. Setelah kita membuat konsep tadi, ya, membuat konsep rekaman suara dan di mana akan ditempatkan rekaman suara tersebut di dalam GBIMA, dan kita sudah membuat rekaman suara itu dan kita organisasikan di dalam sebuah folder, kita atur urutannya, ya, boleh menggunakan nomor namanya, kemudian boleh menggunakan nama komponen, ya. Silahkan bisa dipilih mana kira-kira yang lebih mudah nanti untuk mencari nama file suara tersebut. Nah, ya. Nah, kemudian setelah kita memiliki rekaman suara GBIMA dengan keterangan di mana rekaman suara itu akan kita tempatkan, maka kita kemudian coba menyisipkan rekaman suara tersebut ke dalam media gambar kita, media teks kita. Nah, kita coba menggunakan PowerPoint untuk menyisipkan rekaman suara kita pada gambar atau teks, ya. Sekarang kita coba, ya. Nah, dari konsep penyisipan ini, ya, kita gunakan aplikasi PowerPoint, ya. Kemudian dari konsep integrasi tadi yang sudah kita siapkan bahwa audio disisipkan ke gambar, kemudian ke teks, ya, dan audio itu akan terdengar pada saat teks atau gambar itu diklik. Nah, jadi sudah kita siapkan, ya, gambar dan teks, ya, pada pembelajaran yang lalu, produk pembelajaran yang lalu, sehingga kita tinggal melanjutkan saja, ya. Kemudian dari gambar dan teks, ya, kemudian kita sisipi suara. Harapannya lebih dari satu panca indera digunakan oleh siswa, ya, dalam mempelajari materi dengan media yang sudah kita siapkan, dan harapannya tentu siswa akan dengan mudah memahami apa yang kita sampaikan melalui media yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian dari yang sudah kita siapkan itu kita siap mengeksekusi, ya. Jadi eksekusi yang kita lakukan tentu kita memilih aplikasi untuk menyisipkan, ya. Dalam hal ini kita menggunakan PowerPoint. Nah, kemudian rekaman suara sudah kita siapkan pada folder yang mudah kita cari, ya. Kemudian kita coba gabungkan rekaman suara, ya, ke dalam gambar atau teks dengan menggunakan laptop atau komputer, ya, sehingga nanti hasil dari media yang kita siapkan menjadi media tayang dalam bentuk gambar dan teks, ya, yang memiliki penjelasan dalam bentuk suara. Dan jika ini hasilnya baik, maka harapannya tentu siswa yang sebelumnya sulit mempelajari tentang materi yang kita sampaikan hanya dengan membaca saja, maka dengan menggunakan media yang kita kembangkan akan lebih mudah memahaminya, ya. Nah, ini beberapa langkah praktis yang kita akan coba, ya, untuk membuat, ya. Baik, ya. Mari kita coba untuk membuat dan menyisipkan rekaman suara ke dalam gambar dan teks, ya. Baik, ya. Sekarang kita coba, ya, kita menginsertkan, ya, rekaman suara yang sudah kita buat, ya, ke dalam gambar, ya. Nah, tentu saja silahkan nanti folder rekaman suara itu
ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau, ya. Nah, itu yang pertama dari rekaman suara. Kemudian kita coba, ya, ini yang kedua, mencoba merekam suara menggunakan PowerPoint, ya. Nah, ini kita coba, ya, jika tidak ada alat perekam yang lain, kita bisa coba menggunakan PowerPoint untuk merekam suara kita, ya. Nah, ini, ya. Nah, kita lakukan dengan klik insert, ya. Jadi pada bagian insert, ya, nanti ada audio, ya. Kita bisa memilih insert audio, ya. Kalau kita klik, ya, kemudian ada di bawahnya ada audio on my PC, ya. Bisa memilih audio dari komputer kita atau kita merekam suara kita, ya. Kita coba merekam suara kita, record audio, ya. Kita klik, ya. Nah, sekarang muncul kotak dialog seperti ini, ya. Kita akan coba rekam dengan nama apa, ya. Misalkan sini motor starter, ya. Nah, kemudian ini coba kita klik yang berwarna merah ini, dan setelah itu kita membaca teks, ya, untuk merekam, untuk memulai rekaman suara kita, ya. Kita coba, mungkin saya mencobanya ini tidak membaca teks, ya, langsung spontan saja, ya. Tetapi kalau memang sudah disiapkan naskahnya, silahkan nanti bisa dicoba, ya. Kita coba klik. Motor starter merupakan bagian dari sistem starter yang fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak, ya, dalam bentuk putaran. Cukup, ya, kita coba. Oke, kalau memang sudah cukup rekaman kita, ya. Nah, hasilnya adalah akan muncul tanda speaker, ya. Jadi akan muncul tanda speaker seperti ini, ya, yang bisa kita tempatkan di mana saja sesuai dengan bagian mana yang akan diberi penjelasan, ya. Dan ini bisa kita coba dengarkan, ya, dengan mengklik suara speaker ini, ya, atau dengan menggunakan ini, ya. Jadi ini tombol play, ya, kita coba. Motor starter merupakan bagian dari sistem starter yang fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak, ya, dalam. Nah, ya. Jadi ini sudah berhasil kita rekam suara kita melalui PowerPoint, ya. Jika kita coba slideshow, ya, PowerPoint ini, ya. Nah, ini gambar speaker ini akan muncul, ya, pada tempat di mana kita menempatkan simbol rekaman suara kita tadi, ya. Nah, ini bisa kita klik, ya. Motor starter merupakan bagian dari sistem starter yang fungsinya untuk, nah, ya, hanya ada satu ketidaknyamanan, ya, kalau kita menggunakan rekaman melalui PowerPoint ini, ya. Jadi simbol speaker ini dan tombol untuk memutar suara ini mengganggu, ya, mengganggu gambar, ya, menutupi gambar, sehingga untuk media kita ini penampilannya menjadi kurang indah, ya, karena gambarnya terhalang. Ya, nah, ini hanya dengan satu penjelasan melalui rekaman suara yang kita rekam menggunakan PowerPoint. Ya, jika semua komponen, ya, kita gunakan rekaman melalui PowerPoint ini, ya, maka semua nanti akan menutupi gambar, ya, jadi mengganggu bagian-bagian detail dari gambar, ya, sehingga ini kurang nyaman digunakan jika penjelasannya banyak, ya.
Jadi setiap komponen ada nama-nama komponen yang lebih dari satu dan semuanya akan dijelaskan dalam bentuk suara. Nah, jika kita menggunakan model rekaman suara yang seperti ini, maka ini sangat mengganggu ya, karena ini tombol untuk memutar suara ini menghalangi gambarnya ya. Nah, ini ya. Tetapi jika ini digunakan untuk menjelaskan barangkali judul gambar ini apa ya, sehingga tombol ini ya tidak mengganggu gambar yang lain, nah ini bisa ya. Tetapi kalau kita ingin menjelaskan banyak komponen dalam suatu gambar, maka nanti tombol ini akan mengganggu gambar. Nah ya, jadi ini alternatif ya, jika tidak ada alat perekam yang lain ya, silahkan digunakan ya. Tetapi saya tidak memilih menggunakan ini ya, karena nanti gambar yang akan kita jelaskan nama komponennya berdekatan ya, sehingga kalau kita tempatkan menggunakan rekaman suara seperti ini dan kita tempatkan misalkan di tempat yang kita inginkan ya, misalkan di sini kita copy ya. Nah ya, maka ini sangat mengganggu atau menghalangi gambar, jadi tidak nyaman untuk digunakan ya. Nah, jadi ini kita hapus saja ya, kemudian gambar yang ini kita hapus saja ya. Kita coba menginsertkan suara ya dengan menggunakan cara yang lain ya. Nah, ya sekarang kita coba menggunakan simbol bentuk ini ya. Jadi pada bagian home ya, kemudian di sini ada simbol untuk menggambar kotak, lingkaran, panah dan lain-lain. Kita klik ya. Kemudian pada bagian paling bawah ini ada action button ya. Ada action button. Nah, action button ini kita pilih bagian yang kotak polos ya. Jadi action button blank ya, kita klik ya. Nah, kemudian kita tempatkan ya pada bagian mana yang akan dijelaskan ya. Misalkan saya ingin menjelaskan tentang motor ya. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Kemudian kita pilih play sound. Ya, kemudian kita pilih ke bawah ya. Kita pilih other sound ya, suara yang lain, kita klik ya. Maka akan muncul ya kotak dialog ya. Kita akan menggunakan rekaman suara yang mana ya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk starter ya. Ini rekaman suaranya sudah saya tempatkan dalam satu folder ya. Nah, kita cari rekamannya ya. Nama rekamannya tadi gambarnya adalah motor starter ya. Kita cari motor starter ya. Nah, motor starter. Nah, ini ya. Fungsi motor starter ya. Kita klik ya motor starter, kemudian kita oke ya. Setelah kita oke, nanti akan terdengar suara rekaman kita itu yang diinsertkan ya, sebagai ya fasilitas untuk memperdengarkan sebelum kita eksekusi. Apakah benar suara ini yang kita maksud atau bukan ya, sehingga kalau kita klik oke, motor starter berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi putar untuk memutarkan mesin. Jadi rekaman suara yang kita pilih tadi sebelum kita oke akan diperdengarkan ya, akan diperdengarkan dahulu untuk memastikan apakah betul rekaman suara itu yang akan kita gunakan ya. Kalau dirasa sudah benar, maka kita klik oke ya. Nah, maka rekaman suara ini sudah bisa kita eksekusi ya. Artinya kalau kita klik kotak ini, maka akan terdengar suara yang tadi sudah kita pilih ya. Nah,
nanti kita coba setelah kita insert semua suara ini ya. Nah, baik ya. Kemudian ini masih dalam bentuk kotak ya. Yang artinya kotak ini memiliki warna dan menghalangi gambar motor starternya. Nah, untuk itu maka kita coba kotak yang warna biru ini kita buat transparan ya, sehingga tidak terlihat. Kita klik kanan kotak ini ya. Kemudian format shape ya. Kemudian akan muncul menu yang ada di sini, ada kita pilih fill ya. Kemudian kita pilih transparansi ya. Kita buat 100% ya. Nah, kemudian line ya. Jadi kotak yang ini masih ada garis tepinya. Ya, masih ada garis tepinya. Nah, kemudian garis tepi ini kita hilangkan, kita klik no line ya. Oke, ya. Nah, jadi ini sudah ada kotak ya. Tanpa warna dan tanpa garis tepi. Jadi kalau kita pindahkan, nah ini ya. Jadi ini ada kotak ya yang tidak tampak, tidak berwarna ya, dan tidak bertepi ya. Nah ini hilang ya. Jadi tidak ada garis, tidak ada warnanya. Tapi kalau kita klik ini ada ya, ada bentuknya ya. Oke ya. Nah, jadi ini sudah kita tempatkan pada motor ya. Mau selebar apa silahkan tinggal diatur saja ya, cakupan area yang nanti bisa kita klik ya. Oke ya. Kemudian kita coba insertkan yang lainnya ya. Misalkan ini solenoid ya. Ya, kita coba insertkan lagi ya. Klik yang action button blank ya. Kemudian kita tempelkan di solenoid begitu ya. Nah, kemudian kita pilih lagi play sound ya. Kemudian kita pilih other sound lagi ya. Maka kita cari nama komponen yang akan dijelaskan oleh suara ya. Ini tadi solenoid ya. Kita cari rekaman suara tentang solenoid ya. Ini sudah berurut menurut abjad ya, sehingga kita mudah mencarinya ya. Ini ada solenoid. Nah, kita klik ya. Kemudian nanti akan kita dengarkan lagi ya, akan terdengar suara penjelasan tentang solenoid ya setelah kita oke. Solenoid atau magnetic switch berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke motor starter dan memajukan gigi pinion. Ya, setelah benar bahwa rekaman suara itu yang kita maksud, kita klik oke ya. Nah, kemudian ini kita berikan ini lagi ya, format save, kita transparansi ya, kemudian no line ya. Oke. Ya. Maka ini sudah kita sisipkan suara yang menjelaskan tentang solenoid. Nah, ya. Nah, sekarang kotak suara ini ya pada solenoid bisa kita kopikan dan kita gunakan untuk nama komponen yang lain ya. Misalkan kita copy kemudian kita paste ya. Kotak ini kita pindahkan ke nama komponen terminal C. Ya, ini ya. Sudah kita buat terminal C. Kemudian kita klik kanan ya. Sekarang kita hyperlinkkan ya. Hyperlinkkan. Klik hyperlink ya. Maka muncul kotak dialog action setting. Ya, kita pilih play a sound ya. Ini sudah muncul karena kita tadi mengkopikan tentang solenoid. Ini sudah ada solenoid, rekaman suara solenoid ya. Karena yang kita maksud adalah terminal C ya, penjelasan terminal C, maka kita klik other sound ya, suara yang lain. Kita cari rekaman suara terminal C ya. Nah, kemudian
kita oke, ya. Terminal C berfungsi sebagai tempat dudukan terminal kumparan Medan. Nah, ini ya. Oke, ya. Kemudian kita klik oke, ya. Kemudian ini kita copy lagi, ya. Kita tempatkan di komponen yang lain, ya. Kita sesuaikan ukurannya, ya. Ini kita klik kanan lagi, ya. Kemudian hyperlink, ya, play a sound, pilih other sound lagi, ya. Kemudian kita pilih ini terminal 30 penjelasannya, berarti ini yang 30, ya. Kita pilih oke. Terminal 30 berfungsi sebagai dudukan kabel positif baterai. Oke, benar suaranya, kita klik oke, ya. Kemudian kita kopikan lagi, ya. Kotak tadi, ya, kita tempatkan ke penjelasan tentang pull in coil, ya. Kita klik kanan lagi, kemudian kita hyperlink lagi, ya. Kemudian kita pilih suara lagi, other sound lagi, ya. Ini kita cari rekaman suara tentang pull in coil, ya. Nah, ini ya. Ya, pull in coil, ya, kita klik, ya. Oke. PC kependekan dari pull in coil. Kumparan pull in coil berfungsi untuk menarik plunger pada saat kunci kontak posisi ST. Ya, kita oke karena suaranya sudah benar, itu yang kita maksud, ya. Kemudian kita copy lagi, ya. Kemudian kita tempatkan ke komponen yang lain yang akan kita jelaskan, ya. Kemudian klik kanan lagi, hyperlink lagi, ya. Kemudian kita pilih other sound lagi, ya. Mencari hole in coil, ya. Hole in coil kita cari nama file, ya. Ini hole in coil. Kita coba oke, benarkah ini yang kita maksud? HC kependekan dari hole in coil. Kumparan hole in coil berfungsi untuk menahan plunger agar posisi plat kontak tetap menempel pada terminal 30 dan terminal C. Ya, benar suaranya, kita klik oke, ya. Nah, kemudian kita yang lainnya, ya, kita copy, kita paste, kita pindahkan ke komponen yang lain, ya. Sini plunger gitu. Kemudian klik kanan lagi, hyperlink. Kita cari nama file untuk penjelasan plunger, other sound, ya. Kemudian kita cari nama file rekamannya plunger. Nah, ini ya, plunger. Betulkah ini suara yang dimaksud? Kita klik oke. Plunger berfungsi untuk menerima gaya elektromagnetik dari hole in coil dan pull in coil. Selain itu, plunger juga berfungsi untuk menarik tuas penggerak dan mendorong plat kontak agar menempel dengan terminal 30 dan terminal C. Ya, baik, benar rekamannya, kita klik oke lagi, ya. Kemudian kita kopikan lagi, ya, ini kotaknya. Kemudian kita tempatkan di komponen yang lain, pegas pengembali, ya. Kemudian kita klik kanan lagi, kemudian hyperlink, ya. Kita cari suaranya, rekaman suaranya, ya. Pegas pengembali, ya. Kita cari rekaman suaranya, kita coba oke. Pegas plunger berfungsi untuk mengembalikan plunger ke posisi semula. Ya, baik, ya. Nama komponennya agak berbeda, ya. Di sini pegas pengembali, di sini pegas plunger, ya. Tetapi yang dimaksud tetap sama, ya. Kita kita oke saja, tidak masalah, ya. Nah, baik. Sekarang ini masih ada satu lagi yang belum, ya. Kita copy lagi, ya. Kemudian kita tempatkan di sini, ya. Kemudian kita hyperlink lagi, ya. Hyperlink,
kemudian kita play sound, pilih other sound, ya. Kita cari rekaman suara plat kontak. Plat kontak, ya. Nah, ini ya. Kemudian kita oke untuk mengetes apakah ini yang kita maksud suara rekamannya. Plat kontak berfungsi untuk menyalurkan arus dari terminal 30 ke terminal C. Ya, betul, kita klik oke. Nah, ya. Nah, jadi ini sudah kita lakukan menyisipkan suara ke beberapa komponen yang ada pada solenoid. Nah, ya. Nah, di sini tadi sudah kita insertkan suara pada motor starter, ya. Sudah kita insertkan suara ke solenoid, ya, ke terminal C, ke terminal 30, ke pull in coil, ke hold in coil, ke plunger, kemudian ke pegas pengembali dan ke plat kontak, ya. Jadi semua sudah. Ya, yang sini tidak, ya, yang sini tidak. Ya, kalau nanti mau mencoba silahkan semuanya di insertkan, ya, atau disisipkan, ya. Nah, setelah satu komponen ini selesai, ya, untuk solenoid, ya, silahkan untuk gambar yang lain. Nah, ini ya, gambar yang lain, misalkan di sini sikat dan dudukan sikat. Silahkan suaranya diinsertkan di nama komponen yang ini. Kemudian di slide yang lain silahkan diinsertkan juga. Ya, di slide yang lain silahkan diinsertkan nama komponen dalam bentuk suara penjelasannya, ya. Kemudian gambar yang lain juga, ya. Kemudian nama komponen pada gambar yang lain, ya. Sampai dengan seluruh slide yang ada gambar yang ingin kita jelaskan dalam bentuk suara sudah kita insertkan suara, sudah kita sisipkan suara. Nah, ya. Nah, ya, sekarang kita coba, ya. Yang kita sudah sisipkan ini motor starter, penjelasan tentang motor starter pada gambar, ya. Jadi penjelasannya pada gambar bukan pada teks, ya. Kemudian penjelasan solenoid ini pada teks, ya. Dan lain-lainnya ini adalah penjelasan teks, ya. Jadi penjelasan pada teks, ya, nama komponennya, ya. Kalau ingin ditempatkan pada gambarnya ya tidak masalah, ya, kita bisa geser saja ke tempat ini, ya. Tetapi dalam mengeksekusi atau mengkliknya nanti agak susah karena posisinya gambar ini saling berdekatan, ya. Jadi alangkah baiknya pada posisi di teks, ya, yang menjelaskan nama komponennya, ya. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan melalui slideshow, ya, apakah insert suara, ya, yang sudah kita lakukan itu sudah bekerja dengan baik, ya. Kita coba slideshow. Ya, baik, ini tampilan slide gambar dan teks kita yang tadi sudah kita insertkan suara, ya. Jadi kita masih ingat tadi yang kita insertkan ini adalah bagian motor, ya, gambar motor starter. Nah, jadi kalau kita perhatikan pointer, ya, atau kursor kita ini bentuknya panah. Setelah kita dekatkan ke gambar motor starter maka berubah bentuk menjadi telunjuk tangan, ya. Kita coba ke komponen yang lain, ya. Nah, ini berubah menjadi telunjuk tangan, ya. Artinya teks nama solenoid ini sudah ada action buttonnya, ya, dalam bentuk rekaman suara tadi, ya. Kemudian terminal C juga sudah. Terminal 30 sudah berubah menjadi telunjuk. Pull in coil, hold in coil, plunger, pegas pengembali dan plat kontak, ya. Nah, sekarang kita coba, ya. Yang pertama yang penjelasan tentang gambar motor starter, ya. Kita coba klik, ya. Kita bisa perhatikan rekaman suaranya. Motor starter berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi putar
untuk memutarkan mesin. Ya, jadi penjelasannya di sini sudah kita sisipkan, ya, penjelasan tentang motor starter. Kita coba yang solenoid. Solenoid atau magnetic switch berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke motor starter dan memajukan gigi pinion. Ya, kita coba yang lain. Terminal C berfungsi sebagai tempat dudukan terminal kumparan medan. Kita coba yang lain. Terminal 30 berfungsi sebagai dudukan kabel positif baterai. Kita coba yang lain. PC kependekan dari pull-in coil. Kumparan pull-in coil berfungsi untuk menarik plunger pada saat kunci kontak posisi ST. Coba yang lain. HC kependekan dari hole-in coil. Kumparan hole-in coil berfungsi untuk menahan plunger agar posisi plat kontak tetap menempel pada terminal 30 dan terminal C. Kemudian coba yang ini. Plunger berfungsi untuk menerima gaya elektromagnetik dari hole-in coil dan pull-in coil. Selain itu, plunger juga berfungsi untuk menarik tuas penggerak dan mendorong plat kontak agar menempel dengan terminal 30 dan terminal C. Ya, kemudian kita coba yang ini juga. Pegas plunger berfungsi untuk mengembalikan plunger ke posisi semula. Kemudian yang terakhir ini plat kontak. Plat kontak berfungsi untuk menyalurkan arus dari terminal 30 ke terminal C. Ya, jadi seluruh gambar dan teks yang sudah kita insertkan, yang sudah kita sisipkan rekaman suara, ini sudah bekerja semuanya. Ya. Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan tadi, kita sudah berhasil. Ya. Nah, jadi silakan nanti dicoba. Nah, jadi untuk slide-slide berikutnya, ya, di sini nama komponen sikat dan dudukannya, ya. Jika sudah diinsertkan, nanti bisa kita eksekusi, ya. Kemudian gambar yang lainnya, kumparan medan, armatur, yok, kopling, tuas penggerak, ya, semua silahkan bisa diinsertkan, dilengkapi, ya, sehingga nanti jika sudah dilengkapi dengan suara seperti yang kita lakukan tadi, maka media ini menjadi lebih interaktif, ya. Bukan hanya kita bisa memilih gambar yang mana yang ingin kita jelaskan secara lisan kepada peserta didik, ya. Maka media ini juga jika kita berikan kepada peserta didik, maka peserta didik bisa menggunakannya untuk belajar mandiri, ya. Jadi dengan menayangkan slide ini, kemudian diklik bagian mana yang ingin dijelaskan, maka media ini bisa memfasilitasi keinginan peserta didik yang menggunakan media ini. Sehingga media ini selain interaktif karena gambar itu bisa kita pilih sesuai dengan keinginannya, maka penjelasan yang ingin kita gali apa fungsi dari tiap komponen ini, ya, melalui media ini juga bisa kita akses, ya. Jadi peserta didik bisa menggunakan ini dengan mengklik nama-nama komponennya, maka penjelasannya akan terdengar, ya, sehingga pekerjaan pendidik mungkin bisa lebih ringan, ya. Media ini bisa dibawa oleh siswa untuk belajar di rumah. Ya, tentu saja siswa membutuhkan fasilitas laptop atau komputer atau perangkat lainnya yang bisa digunakan untuk membuka file ini, ya, file media ini, ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan mengenai bagaimana kita membuat, ya, langkah-langkah praktis untuk menyisipkan, ya, untuk mengintegrasikan teks yang sudah kita buat pada pembelajaran yang lalu ke dalam teks maupun gambar yang ingin kita beri penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak hanya sekedar gambar dan teks berupa nama komponen, tetapi setiap nama komponen bisa dijelaskan dengan suara, ya, sehingga media ini menjadi terlihat simpel sebenarnya, ya. Tayangannya sederhana, gambarnya juga tidak terlalu padat, tetapi jika kita klik nama komponen ini, maka penjelasan yang lebih jauh bisa kita dapatkan. Nah, jadi ini
medianya menjadi lebih menarik dan lebih interaktif. Jadi ada interaksi antara pengguna ingin melakukan apa pada media ini, maka media ini bisa memfasilitasinya dengan cara mengklik bagian-bagian yang diinginkan. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk mengintegrasikan rekaman suara atau audio ke dalam teks dan atau gambar. Ya, silahkan nanti bisa dicoba. Baik, kita kembali ke menu kita ya, yang tadi ya. Nah, jadi dari tadi yang sudah kita jelaskan mengenai menyisipkan ya, mengeksekusi suara melalui aplikasi PowerPoint ya, rekaman suara bisa kita gabungkan ke dalam gambar dan teks menggunakan aplikasi PowerPoint ya, sehingga media kita ini menjadi lebih menarik ya, lebih interaktif ya, sehingga harapannya seperti yang tadi dijelaskan, peserta didik dapat memahami dengan lebih mudah apa yang kita sampaikan. Nah, baik, demikianlah penjelasan singkat mengenai integrasi audio atau rekaman suara ke teks dan gambar. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan kita bisa berjumpa lagi pada video selanjutnya untuk membuat media pembelajaran yang simple, sederhana, tetapi menarik. Ya. Nah, dari penjelasan tadi ya, integrasi audio atau rekaman suara ke dalam teks dan gambar ya, apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan tadi ya terkait integrasi media audio ke dalam gambar atau teks? Silahkan buat simpulannya ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya ya, silakan lengkapi tabel garis besar isi media audio yang tadi sudah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya ya. Silakan diberikan keterangan dengan sisipan suara pada gambar atau teks ya. Seperti tadi sudah dijelaskan di sini ya. Nah, jadi di sini diberi keterangan apakah komponen itu dijelaskan melalui teks ya, nama komponen, atau melalui gambar ya. Jadi kalau di sini gambar yang ingin dijelaskan ya silahkan diberi keterangan gambar ya. Nah, jadi silahkan diberi keterangan pada GBIM, kemudian buat rekaman suara sesuai dengan GBIMA, dan kemudian langkah selanjutnya adalah menyisipkan rekaman sesuai dengan rencana pada GBIMA. Jadi produk yang dihasilkan dari pembelajaran kita melalui video ini adalah GBIM audio ya, GBIMA yang sudah dilengkapi dengan keterangan berupa sisipan suara itu pada gambar atau teks ya, seperti contoh tadi ya. Kemudian jika belum membuat rekaman suara, silahkan buat rekaman suara sesuai dengan GBIMA. Kemudian buat media pembelajaran yang menggunakan gambar dan teks, kemudian disisipkan rekaman suara yang sudah dibuat ya sesuai dengan rencana GBIM ya. Jadi ada 3 tugas. Yang pertama GBIMA yang dilengkapi dengan sisipan suara pada gambar atau teks. Kemudian tugas yang kedua membuat rekaman suara sesuai dengan GBIMA bagi yang belum membuat rekaman. Dan tugas yang ketiga adalah menyisipkan rekaman suara tersebut pada media gambar atau teks ya yang sudah dibuat pada pembelajaran yang lalu ya. Baik, demikian penjelasan pada video kali ini ya. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan langkah-langkah praktis yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kita jumpa kembali pada video-video selanjutnya yang tentu saja berisi tentang materi-materi yang menarik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.